Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait cara membuat WBS atau Work Breakdown Structure, di mana itu bagian dari ruang lingkup manajemen proyek. Ada 3 hal yang harus kita bahas di sini, yaitu terkait ruang lingkupnya, di mana lingkup ini terkait dengan semua pekerjaan dan proses-proses yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu produk dalam suatu proyek. Kemudian terkait yang kedua adalah deliverable-nya, adalah produk yang dihasilkan merupakan bagian dari proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak. Di sini terkait dokumen perencanaan dan hasil rapat atau pertemuannya. Kemudian kalau kita bicara terkait manajemen lingkup proyeknya, hal ini mencakup proses-prosesnya yang harus dilakukan dalam mendefinisikan dan mengendalikan apakah pekerjaan itu merupakan bagian dari proyek atau tidak. Kemudian kalau bicara proses manajemen lingkup proyeknya, ada 5 hal yang perlu dipahami, yaitu terkait dengan perencanaan lingkupnya, kemudian definisi lingkupnya, kemudian bagaimana cara membuat work breakdown structure atau WBS-nya, kemudian kita lakukan verifikasi lingkup dan pengendalian lingkup yang ada. Nah, di sini untuk membuat work breakdown structure atau WBS ada 5 hal nih yang harus mulai Anda perhatikan. Yang pertama adalah pembagian kerjanya. Di sini adalah bagian kerja dan tugas dari tim itu apa saja. Anda harus bisa membagi ya secara runut dari tim yang ada. Ada dikerjakan 5 orang, 10 orang, atau berapa tim yang ada itu harus dibagi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembagian pekerjaan selama proyek berlangsung. Proyek ini berlangsung selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, atau multi years. Anda harus bisa membagi dengan tepat sesuai dengan tim Anda. Kemudian yang ketiga adalah pembagian jenis kegiatan. Ya, kemudian yang keempat adalah pembagian tanggung jawab antara organisasi mitra dan proyek. Dan yang kelima adalah pembagian dari sisi produksinya. Kalau kita bicara WBS ini sebenarnya mewakili komposisi logis dari pekerjaan yang harus dilakukan dan berfokus pada bagaimana produk atau layanan atau hasil dibagi secara alami. Ini adalah garis besar pekerjaan apa yang harus dilakukan. Anda bisa memperhatikan dari gambar di sini ada 5 level yang harus diperhatikan, di mana level 1 adalah bagian dari proyeknya itu apa. Kemudian yang kedua adalah bagian dari kategorinya, kemudian yang ketiga adalah subkategorinya, level keempat termasuk bagian dari sub-kategori, dan kelima adalah paket dari proyek itu sendiri. Ya, kalau kita bicara paket pekerjaan proyek, ya, proyek dalam suatu proyek sebenarnya project atau fasenya, deliverable-nya itu kayak apa, Anda di sana Anda breakdown dari aktivitas atau tugasnya, kemudian milestone-nya Anda perlu membuat milestone bagaimana harus mengerjakan hingga fase melengkapi dari langkah-langkah yang sudah Anda kerjakan. Berikutnya kalau kita bicara definisi dari ruang lingkup hasilnya, kalau dari pendekatan dan pembuatan WBS, Anda perlu memperhatikan guidelines-nya. Di sini DoD menyediakan panduan atau guideline untuk mempersiapkan WBS. Kemudian bisa melakukan pendekatan analogi. Di sini sebenarnya WBS bisa dilihat sebagai proyek yang sejenis dan menyesuaikan dengan proyek yang Anda tangani. Kemudian kalau kita bicara pendekatan top down, itu mulai dari item terbesar dalam proyek, kemudian Anda pecah-pecah jadi item-item yang kecil. Kemudian kalau pendekatan bottom up, itu mulai dari pekerjaan, di mana pekerjaan yang khusus kemudian digabungkan menjadi pekerjaan yang lebih umum. Dan yang terakhir adalah pendekatan mind mapping. Anda bisa menggunakan atau menuliskan pekerjaan dengan gambaran mind mapping.
Anda bisa melihat contoh-contoh di sini ada yang saya gambarkan. Anda bisa melihat contoh pendekatan mind mapping di sini. Kalau kita bicara project IT dari sisi upgrade proyek, siapa aja tim yang terlibat, bagaimana pengerjaannya, Anda bisa melihat mind mappingnya seperti ini atau kreasi Anda ya. Kemudian kalau pendekatan dari work breakdown structure dilihat dari tabuler. Ya, dari bentuk struktur hierarki ke bawah atau tabuler Anda bisa melihat di sini dari sisi contoh yang saya berikan, misalnya contoh proyeknya adalah intranet, Anda bisa perhatikan di sini dari desain situsnya, kemudian di breakdown sampai ke programnya, desain homepage-nya di breakdown sampai ke hyperlink-nya, kemudian dari page pemasaran di breakdown sampai ke hyperlink, kemudian di penjualan juga sama. Berikutnya contoh terkait intranet di mana organisasi ini dibuat berdasarkan produk yang Anda buat ya. Anda perhatikan di sini kalau ini sebagai contohnya dari sisi intranet bagaimana produknya itu dari website desainnya, dari homepage desainnya, dari marketing page-nya, dari sales page-nya. Berikutnya kalau kita lihat terkait dari organisasi berdasarkan fase. Nah, ini Anda bisa perhatikan dari level 0 di mana itu proyek itu berjalan ya, itu nama proyeknya, kemudian level 1 ngerjain apa saja dari sisi konsepnya, dari website desainnya, kemudian dari supportnya, kemudian di level 2 siapa yang handle, kemudian level 3 ngerjain apa saja itu ada di fase tersebut. Kemudian, nah ini yang sering saya gunakan ya untuk pengalaman pribadi di mana WBS menggunakan Gantt chart ya. Ini contohnya dari intranet bagaimana proyek itu misalnya berjalan 3 bulan akan saya buatkan Gantt chart selama time schedule-nya saya konekkan 3 bulan. Kemudian ngerjainnya apa saja, tim yang terlibat siapa saja. Nah itu sudah terlihat dari sini. Berikutnya kita lihat dari contoh WBS menurut tabuler. Anda nih yang kalau sudah semester 6, 7 gitu ya, itu sudah mungkin menyusun skripsi atau bagi Anda yang S2 tesis atau disertasi akan sangat familiar dengan ini. Nah, kalau kita bicara lingkup proyek dari pirantinya, dari sisi template WBS-nya sebenarnya berasal dari proyek terdahulu. Anda bisa menggunakan WBS dari proyek terdahulu, kemudian bisa melakukan pendekatan ini merupakan pendekatan analogi ya. Template ini sesuai dengan permintaan standar dari sisi pemberi kerja. Jadi sesuaikan template Anda selalu dengan pemberi kerja. Ini yang harus diperhatikan. Pemberi kerja ngasih template seperti apa Anda ikuti saja. Kemudian dari sisi dekomposisinya, pendekatan dari atas membagi secara bertahap. Kemudian di sini bisa digabung dengan pendekatan dari bawah. Nah, beberapa arahan untuk menyusun WBS di sini adalah satu unit pekerjaan ini hanya muncul di satu tempat. Ya, kemudian jumlah pekerjaan itu harus dibagi habis dengan jumlah seluruh tim yang ada di tim Anda. Gitu ya, habis terbagi gitu ya istilahnya. Kemudian satuan-satuan pekerjaan di sini hanya punya satu penanggung jawab atau satu PIC ya. Jadi kita kontrolnya enak. Siapa nih yang melakukan kesalahan langsung kelihatan ini PIC-nya siapa. Kemudian harus dapat dilaksanakan secara konsisten ya. Kemudian anggota tim proyek harus terlibat dalam pembuatan WBS. Jadi kalau kita bicara proyek, tim Anda semuanya harus ikut terlibat dalam pembuatan WBS ini. Kemudian setiap satuan pekerjaan didokumentasikan secara jelas. Jadi dalam setiap event, setiap kejadian di proyek tersebut harus didokumentasikan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah WBS ini sebenarnya dibuat harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan yang ada. Jadi bisa terkendali apapun yang terjadi seperti itu. Kemudian kalau kita bicara piranti dan tekniknya, di setiap proyek juga ada kamus WBS dan baseline lingkupnya. Jadi banyak pekerjaan dalam WBS yang harus dijelaskan secara rinci sehingga orang tahu apa yang dilakukan dan apa yang bisa diperkirakan, berapa lama proyek ini dibuat, berapa butuh biaya untuk pengerjaan proyek ini dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian kalau kita bicara kamus WBS, hal ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap item dalam WBS.
Kemudian kalau kita bicara pernyataan lingkup proyek dan WBS itu yang telah disetujui, itu membentuk apa yang disebut baseline lingkup dan kemudian digunakan untuk mengukur kinerja dari apa yang pengen dicapai di ruang lingkup proyek tersebut. Terkait verifikasi ruang lingkup proyek, sebenarnya membuat pernyataan lingkup yang baik untuk sebuah proyek merupakan hal yang sulit. Jadi yang lebih sulit lagi di sini adalah melakukan verifikasi untuk ruang lingkup proyek dan meminimalkan perubahan ruang lingkup proyeknya. Kemudian banyak sebenarnya kalau kita bicara kasus, banyak proyek IT itu yang mengalami scope script dan poor scope. Ya, di sana saya akan ngambil contoh beberapa kasus yang terjadi, bagaimana itu Fogmeyer Drug itu bangkrut setelah terjadi scope script-nya pada proyek robotic warehouse. Ya, kemudian engineer dari Grumman, Dr. Grumman menyebutnya sistem Naziware, ya itu menolak untuk menggunakannya. Kemudian 21st Century Insurance Group itu membuang banyak waktu dan uang untuk proyek yang sebenarnya bisa menggunakan komponen-komponen off the shelf-nya. Itu adalah bagian dari contoh project-projectnya. Faktor utama masalah proyek terkait dari masukan dari pengguna yang kurang, ya. Kemudian ada kebutuhan dan spesifikasinya yang tidak lengkap atau kurang lengkap. Kemudian dari sisi kebutuhan dan spesifikasinya pada saat pertengahan proyek itu berubah gitu ya. Terus kemudian kurangnya dukungan eksekutif ya. Kemudian kurang kompeten teknologinya. Kemudian kekurangan sumber daya saat menjalankan proyek. Kemudian harapannya terlalu tinggi, sasarannya tidak jelas, waktu terlalu singkat dan menggunakan teknologi baru. Contoh yang terjadi di permasalahan di proyek sebenarnya Anda bisa meningkatkan masukan dari pengguna dari seleksi proyeknya secara bagus. Kemudian sebenarnya pemberi kerja siapa sih sponsornya dari proyek ini. Kemudian bisa menerima informasi itu lebih cepat. Kemudian pengguna dijadikan anggota tim. Ya, sebaiknya pemberi proyek itu juga masuk dalam bagian tim. Kemudian ada pertemuan secara reguler, kemudian ada pelaporan reguler secara tepat waktu, gitu ya. Kemudian lokasi pengembang sistem dekat dengan pengguna, karena kalau berjauhan kadang sering terjadi permasalahan-permasalahan lain yang muncul di luar proyek. Kemudian meminimalkan perubahan. Di sini ikuti prosedur perumusan kebutuhan. Kemudian silahkan gunakan teknik ya, seperti untuk mendukung komunikasi dengan pengguna, misalnya dengan penggunaan prototype, kemudian dengan pemodelan dengan use case ya. Kemudian dari sana Anda bisa menuliskan kebutuhan yang ada, kemudian bisa membuat basis data kebutuhan buat sumbernya. Kemudian bisa dilakukan untuk uji coba berikutnya. Kemudian Anda perlu mengkaji permintaan dari pandangan sistem yang lebih luas. Kemudian di sini tepati batas waktu penyerahan ya. Jadi perhatikan deadline itu sangat rigid dalam satu proyek. Di sini setelah selesai semuanya Anda perlu melakukan pengawasan terhadap perubahan lingkup proyek di sini ya. Kemudian Anda perlu perhatikan masukannya dari WBS atau laporan kinerja, permintaan perubahan, kemudian rencana manajemen perubahan. Di sini kemudian piranti dan tekniknya itu terkait dengan sistem pengawasan perubahan lingkupnya, bisa dari pengukuran kinerjanya, kemudian perencanaan tambahannya, dan kemudian kita bicara hasilnya, di mana di sana ada perubahan di ruang lingkup proyeknya, kemudian ada tindakan koreksinya dan pengalaman yang muncul. Dari sisi pengendalian di sini untuk ruang lingkupnya mencakup pengendalian perubahan pada lingkup proyeknya. Kemudian tujuan pengendalian lingkup ini sebenarnya kita bicara terkait bagaimana mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkup dan kemudian memastikan perubahan-perubahan tersebut harus dilakukan ya, diproses menurut prosedur yang telah dibuat, kemudian jadi bagian dari pengendalian perubahan di dalam integrasinya. Kemudian bisa mengatur perubahan jika hal itu memang terjadi gitu ya. Berikutnya adalah varian tersebut adalah perbedaan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktualnya.
Nah, di sini kalau kita bicara input dari sisi user ya, masukan dari user, supaya input dari user itu sifatnya membangun terhadap proyek kita, silahkan proses seleksi dari proyek harus baik. Dan usahakan sponsor atau pemberi proyek di sini dari sisi organisasi, pemakai atau dari sisi user. Kemudian tempatkan user itu pada tim proyek dengan peran yang penting gitu ya. Kemudian adakan pertemuan reguler dan agenda yang telah tertentu dan pastikan user menandatangani deliverable yang dipresentasikan dalam pertemuan. Kemudian sampaikan sesuatu kepada user dan sponsor secara reguler. Dan jangan menjanjikan atau menyampaikan sesuatu jika tidak bisa. Tempatkan user dan developer pada tempat yang sama. Dari saya cukup terkait materi WBS, segera praktekkan karena di sana Anda akan segera menemukan tanggung jawab dari masing-masing tim Anda. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel Wiwit AB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.